Halo guys, balik lagi di Senpai Z, tempatnya ngebahas apa aja soal Jepangan. Kali ini kita bakal ngebahas film A Silent Voice alias Koe no Katachi, anime yang rilis pada 2016. Anime ini mengangkat kisah romansa dua remaja, di mana salah satunya memiliki keterbatasan pendengaran. Kalau gitu, tanpa banyak basa-basi busuk, kita langsung ke ceritanya. Cerita diawali dengan Ishida yang memutuskan keluar dari pekerjaannya dan menjual semua barang demi mengembalikan uang kepada ibunya. Karena putus asa, ia berniat memotong umurnya sendiri, tapi ingatannya kembali ke masa ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu hidupnya normal seperti anak laki-laki pada umumnya, sampai kedatangan murid baru bernama Nishimiya Shoko, seorang gadis tuli dan bisu. Nishimiya memperkenalkan diri melalui buku komunikasi yang dia perlihatkan ke teman-temannya. Awalnya teman-temannya ramah, namun saat jam pelajaran tiba, Nishimiya kesulitan untuk membaca dengan jelas. Namun siapa sangka ia malah mendapat apresiasi dari gurunya tersebut. Ishida yang usil mulai mencoba menirukannya, tapi malah ditegur karena dianggap meledek. Karena diperlakukan spesial oleh guru, Nishimiya mulai dijauhi oleh Ishida dan teman-temannya. Tak lama kemudian, Ishida melempar Nishimiya dengan kerikil. Namun, Nishimiya malah menghampirinya dan memberi bahasa isyarat untuk berteman. Ishida yang tidak suka dengan hal itu justru melemparkan pasir padanya. Keesokan harinya, salah satu guru merasa khawatir pada Nishimiya dan memutuskan untuk mengadakan kelas tambahan bahasa isyarat agar mempermudah komunikasi. Namun, seluruh murid menolak, kecuali Sahara, satu-satunya murid yang berminat. Mereka pun menjadi sahabat, tetapi tak berlangsung lama karena Sahara tiba-tiba menghilang. Suatu pagi, Ishida memanipulasi tulisan di papan tulis untuk mengejek Nishimiya. Namun, Nishimiya malah mengucapkan terima kasih. Hari berikutnya, Ishida menjahilinya dengan berteriak di telinganya. Ueno melihat alat bantu dengar milik Nishimiya lalu melemparkan hingga hilang. Sejak saat itu, Ishida terus mengganggunya, bahkan sampai menarik paksa alat bantu dengar hingga membuat telinganya berdarah. Meski begitu, Nishimiya malah meminta maaf dan tetap mencoba berteman. Ishida menolak dan melempar buku komunikasinya ke kolam. Macam tak betul je budak ni. Keesokan harinya, Nishimiya tak masuk sekolah karena ibunya melaporkan kasus perundungan ini ke kepala sekolah. Ishida dipanggil guru dan semua teman berbalik membulinya, bahkan mendorongnya ke kolam. Di sana, ia tak sengaja menemukan kembali buku komunikasi milik Nishimiya. Ishida pun pulang ke rumah dalam keadaan basah kuyup. Sesampainya di rumah, ibunya bilang kalau sudah mengetahui soal perilaku Ishida ke Nishimiya dan mengajaknya menemui ibu Nishimiya untuk mengganti rugi. Sejak saat itu, dia selalu mengalami hal buruk persis dengan bagaimana perlakuannya ke Nishimiya. Namun, Nishimiya tetap baik hati karena masih membersihkan meja Ishida dari coretan. Sayangnya, Ishida masih saja mengganggu Nishimiya sampai Nishimiya akhirnya marah-marah. Bertahun-tahun kemudian, saat SMA Ishida kembali bertemu Nishimiya. Nishimiya yang masih takut memilih menghindar. Meski awalnya Nishimiya takut, Ishida berusaha mendekatinya dengan mengembalikan buku komunikasinya dan bicara dengan bahasa isyarat. Keesokan harinya, Ishida berangkat ke sekolah dan semua temannya tertutup oleh tanda silang karena menyimbolkan orang-orang yang menjauhi dan mencemoohnya. Ishida mulai jadi no life karena semua sudah tahu masa lalunya. Hingga suatu hari ia bertemu Nagatsuka yang membantunya mengambil sepeda yang sempat dicuri. Setelah itu mereka menjadi teman dekat. Nagatsuka sering mengajaknya bermain. Ishida lalu mencoba bertemu Nishimiya lagi, tetapi dihalangi oleh Yuzuru yang mengaku pacar Nishimiya. Karena bantuan Nagatsuka yang marah pada Yuzuru, mereka akhirnya bisa bertemu. Ishida dan Nishimiya pun akhirnya memberi makan ikan koi bersama. Namun, karena buku komunikasi itu terjatuh ke sungai, Ishida dan Nishimiya menceburkan diri mereka ke sungai. Karena menceburkan diri di jembatan yang dilarang untuk itu, Ishida jadi
lagi diskors oleh sekolahnya. Saat Ishida sempat mengantar Yuzuru ke rumahnya, ia baru tahu kalau Yuzuru adalah adiknya Nishimiya. Ibu mereka pun melarang mereka berurusan dengan Ishida. Namun Yuzuru bilang kalau itu urusan dirinya dan kakaknya. Keesokan harinya, dengan bantuan Nagatsuka, Ishida bisa membawa Nishimiya bertemu dengan Sahara. Dari pertemuan itu, Ishida juga bisa bertemu dengan Ueno, teman SD-nya dulu, di sebuah kafe kucing. Malam harinya, Nishimiya menangis dan Yuzuru tidak tahu alasannya. Keesokan paginya, Ishida yang sedang menaiki sepeda tiba-tiba didatangi oleh Ueno yang tiba-tiba duduk di kursi belakangnya. Ishida menyuruhnya turun karena ingin menghampiri Nishimiya. Namun Ueno malah mengganggu Nishimiya. Untungnya itu tidak berlangsung lama karena Ishida mencegahnya. Di esok harinya, Ishida bertemu lagi dengan Nishimiya. Kali itu pertemuannya berbeda karena Nishimiya mengungkapkan perasaannya pada Ishida. Tetapi Ishida mengira bahwa Nishimiya bilang Suki yang artinya bulan, bukan suka. Akhirnya Nishimiya jadi sedih. Kemudian untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ishida pergi bersama teman-temannya dan dia sempat merasa senang. Namun kesenangan itu berubah jadi perasaan tidak nyaman lagi karena Ueno membuatnya ketemu Shimada, teman SD yang pernah mengganggunya dulu. Dan keesokan harinya keadaan jadi berbalik seperti awal karena Kawai yang membuka kembali masa lalu soal Ishida dan Nishimiya saat SD. Orang-orang di sekolahnya menjadi tertutup tanda silang lagi. Konflik memuncak di malam festival kembang api ketika Ishida menyelamatkan Nishimiya yang hendak bundir. Namun ia sendiri malah terjatuh dan koma di rumah sakit. Setelah kejadian itu, Nishimiya menemui satu persatu teman-teman dan mereka minta maaf pada Nishimiya. Kemudian Ishida yang sudah sadar pun langsung keluar dari rumah sakit dan menemui Nishimiya di jembatan. Di sana Ishida akhirnya meminta maaf pada Nishimiya dan mereka pun berteman. Film ditutup dengan momen di mana Ishida tidak jadi no life lagi, berani menatap wajah orang lain lagi dan berjalan bersama teman-temannya di festival budaya. Dan tamat. Itu dia alur film A Silent Voice alias Koe no Katachi. Gimana film ini menurut kalian? Buat yang penasaran dan pengen nonton film ini, gampang kok dicarinya. Dan habis ini enaknya bahas film apa lagi? Komen di bawah ya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis dan makasih juga buat yang udah subscribe.